Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Dafa Adi Falsah, NIM 20421000030. Di sini saya akan membuat tugas UAS ujian akhir semester. Makul metodologi penelitian. Tema perumusan masalah dan fokus penelitian. Langsung saja saya mewakili dari kelompok 5, yaitu saya sendiri. Cuman satu orang gitu. Saja pengertian pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian atau bisa disebut raise question adalah rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun sebagai fenomena yang saling terkait antara fenomena satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun akibat. Baik penelitian kuantitatif atau kualitatif selalu diawali dari masalah. Masalah penelitian sama saja sejak awal proposal penelitian sampai laporan akhir penelitian. Jadi tahapan pertama itu penelitian ini sejak awal proposal penelitian sampai akhir. Terus yang kedua, setelah penelitian berada di lapangan untuk melakukan penelitian, masalah yang dibawa berubah dan berkembang, yaitu memperluas dan memperdalam masalah yang telah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, tahapan menentukan rumusan masalah. Yang ketiga, masalah yang telah disusun oleh peneliti harus dirombak total setelah peneliti memasuki lapangan. Oleh karena itu, judul proposal penelitian harus diganti untuk menyelesaikan masalah yang sudah berubah tersebut. Perbedaan masalah dengan rumusan masalah. Perbedaan yang mendasar antara masalah dengan perumusan masalah adalah kalau masalah merupakan terjadinya penyimpangan antara yang kondisi seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya. Namun rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang telah disusun sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan dan harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Itu rumusan. Lanjut, bentuk-bentuk rumusan masalah. Bentuk-bentuk rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Dan yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Contohnya nih, bagaimana iklim kerja atau suasana kerja pada organisasi tersebut. Lanjut, bentuk rumusan masalah yang kedua yaitu komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau dominan satu dibandingkan dengan yang lain. Contohnya, apakah kinerja bank syariah berkah berbeda dengan bank syariah halal? Seperti itu komparatif. Dan yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan atau bisa dibilang hubungan adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau dominan satu dengan yang lain. Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi 3. Ini dibagi menjadi 3 lagi ya asosiatifnya. Yang pertama, hubungan
simetris. Apa itu hubungan simetris? Yaitu hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaktif. Yang kedua, hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab atau akibat. Dan yang ketiga, hubungan reciprokal atau interaktif. Bisa disebut interaktif saja. Adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam penelitian kualitatif, hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat reciprokal atau interaktif. Lanjut, rumusan masalah asosiatif. Lanjut saja. Langkah-langkah merumuskan masalah. Nah, ini penting ini ya. Langkah-langkah itu ada 4. Yang pertama, tentukan fokus penelitian. Kita ini harus menentukan apa yang harus kita teliti. Kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan faktor tersebut, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Dan yang ketiga, dari antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian ditetapkan mana yang dipilih. Itu mana yang menarik, itu yang dipilih. Terus yang terakhir, langkah merumuskan masalahnya. Yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitiannya. Lanjut, fokus penelitian. Ini menurut Sugiono, batasan dalam peneliti kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Sedangkan tujuan utama menurut menentukan fokus penelitian Ahmadi yaitu ada 2. Yaitu pertama, fokus itu untuk membangun batasan-batasan untuk studi, dan fokus menentukan inquiry. Ini ada 4 beda-beda versi nih dalam fokus masalah. Lanjut saja. Beberapa jenis kriteria dalam fokus penelitian yang ada 4. Yang pertama, fokus berupa fenomena yang hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur. Dan yang kedua, harus fenomena aktual dan teramati oleh peneliti. Dan yang ketiga, saat berada di lapangan. Dan yang keempat, tidak memerlukan pembuktian interdependensi. Judul penelitian kualitatif. Judul ini biasanya refleksi dari keseluruhan rancangan penelitian yang akan dilakukan, sehingga hanya dengan membaca judul saja seseorang akan mendapatkan gambaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Terus, teori dalam penelitian kualitatif. Teorinya itu ada 2. Yang pertama, model deduktif. Yang kedua, model induktif. Yang pertama, model deduktif ini. Dalam model ini, teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan. Penelitian kualitatif dalam model ini masih beraroma kuantitatif karena model penelitian belum bisa lepas dari bayang-bayangan penelitian kualitatif. Biasanya model penelitian ini digunakan oleh peneliti pemula. Lanjut, teori dalam penelitian kualitatif. Yang kedua, model induktif. Dalam model ini, peneliti tidak perlu mengetahui tentang suatu teori, akan tetapi langsung memasuki lapangan. Peneliti yang menggunakan model ini menganggap bahwa teori tidak terlalu penting, yang lebih penting adalah data. Model seperti ini banyak dipegangi oleh peneliti grounded. Ada 2 pendapat tentang model ini, yaitu yang pertama, peneliti memfokuskan penelitian di lapangan sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan teori tidak penting. Dan yang kedua,
pemahaman tentang teori tidak haram, namun data tetap menjadi fokus penelitian gitu. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau kata-katanya kurang ada yang salah atau materinya kurang memuaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.